Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun bersama Ibu Nur Laila. Anak solehah, adapun tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi ini yang pertama yaitu diharapkan kalian mengetahui pengertian dari ghibah, tabayun, kritik, review, serta dapat membedakannya. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan contoh dari perbuatan ghibah. Yang ketiga, peserta didik dapat menghindari hal-hal negatif yang berkaitan dengan ghibah. Yang keempat, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat membuat laporan pengamatan, yaitu mengamati sebuah konten di media sosial untuk menghindari hal-hal negatif yang berkaitan dengan ghibah. Jadi, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mengerti apa itu pengertian ghibah dan apa itu hal negatif yang ditimbulkan dari ghibah tersebut. Anak-anakku, kalian sudah tahu bahwa di zaman modern ini banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhi oleh berbagai informasi oleh berbagai media, baik berupa informasi ringan hingga yang masalah kehidupan. Begitu pula dengan selebaran iklan dan aneka informasi banyak tersebar di jalan-jalan. Sampai di sekolah, mungkin kalian sering juga mendengar isu atau berita dan rumor yang tidak diberitakan oleh media. Informasi itu kalian peroleh biasanya dari teman. Internet juga sering menyajikan informasi yang tidak jelas, baik isi maupun sumbernya. Kadang fitnah disuguhkan dengan sebagai kebenaran. Bahkan perilaku maksiat dianggap sebagai hiburan dan keburukan manusia menjadi siaran atau tontonan kita. Padahal agama Islam melarang kita untuk berbuat ghibah. Adapun sikap tabayun penting untuk ditegakkan. Kita hendaknya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan tidak ikut menyesatkan. Karena berpijak pada informasi yang benar yaitu dengan bertabayun, inspirasi Islam untuk menghindarinya serta kita juga memetik hikmah dari tabayun. Mari kita bertafakur. Perkembangan zaman, kemajuan di bidang informasi dan internet yang tidak jelas baik isinya maupun sumbernya. Nah, di mana fitnah juga disuguhkan sebagai kebenaran, bahkan perilaku maksiat dianggap sebagai hiburan, itu hal fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan kalian? Dari itu, sikap tabayun penting ditegakkan. Hendaknya kalian mencermati setiap informasi yang diterima agar kalian tidak tersesat dan tidak menyesatkan. Pengertian ghibah. Ghibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, maka orang yang digibahi tentu tidak akan menyukainya. Islam melarang umatnya untuk bergibah. Gibah itu diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang isinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'dadhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan,
karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ada kalanya seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kandungan Surat Al-Hujurat ayat 12 yang pertama, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagai prasangka yang tidak disertai bukti itu adalah termasuk perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain untuk mencemoohnya. Yang kedua, perbuatan gibah merupakan perbuatan yang keji. Orang yang gibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi daging tersebut sudah menjadi mayat. Yang ketiga, gibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikan. Perbuatan itu harus kita hindari. Yang keempat, pembicaraan yang menyakiti hati terkadang tidak kita sadari. Setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Mungkin kalian pernah mendengar ucapan, lidah tak bertulang. Ungkapan itu mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ini dapat menyakiti hati. Bahkan ia akan memberikan bekas yang mendalam. Pembicaraan yang menyakiti hati terkadang tidak kita sadari. Kita harus memahami pula bahwa lidah ini dapat menyebabkan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Karena setiap kata yang diucapkan oleh kita akan dicatat oleh malaikat. Yang terakhir, yang kelima, gibah adalah merupakan suatu bahaya lidah, di mana gibah ini termasuk perbuatan yang tercela, di mana perbuatan gibah ini banyak sekali tersebar di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perilaku gibah. Adapun anak-anak soleh, penyebab terjadinya gibah itu, gibah itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku yang jelek ini, kalian perlu tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya gibah. Antara lain, yang pertama, mengangkat keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri sendiri. Yang kedua, bersikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Yang keempat, terkadang bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, anak-anak soleh, itulah penyebab terjadinya gibah. Setelah kalian mengetahuinya, Ibu harapkan kalian dapat menghindarinya. Kalian tadi sudah tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan gibah. Supaya bisa menghindarinya, di bawah ini ada beberapa cara untuk menghindari perbuatan gibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang yang saleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dengan siapa ia bergaul dan ia berkumpul. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu wangi, atau engkau bisa memberi wangian darinya. Atau kalaupun tidak, engkau akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Atau kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut itu, pentingnya kita untuk memilih teman yang soleh agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kalian harus pahami bahwa kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Sehingga seorang muslim hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah, juga memohon ampunan atas segala dosa, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Yang ketiga, cara untuk menghindari gibah yaitu dengan berintrospeksi diri, dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya.
Tentu kalian tahu, setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum membicarakan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat yaitu dengan menjaga lisan. Gibah bisa disebabkan karena lidah dan mulut yang tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari gibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima, untuk menghindari gibah yaitu dengan berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita dituntut untuk berprasangka baik kepada orang lain sedari awal. Dan yang terakhir, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari perbuatan buruk. Ghibah harus disadari sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan ghibah akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan ghibah tersebut. Ajaran agama Islam menganjurkan kita untuk tabayun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal yang penting untuk dijadikan pegangan. Adapun pengertian tabayun secara bahasa berarti kejelasan tentang sesuatu hingga yang jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Agama Islam menganjurkan untuk bertabayun, sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang isinya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan ini. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Adapun kandungan Surat Al-Hujurat ayat 6 yaitu, yang pertama, agama Islam memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seseorang pun yang membenarkan atau memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Yang kedua, informasi yang dibawa oleh orang fasik janganlah diterima, akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Penelitian terhadap informasi tersebut meliputi kualitas, pembawaan, dan kepentingan berita. Berita yang tidak benar dan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitarnya atau biasa disebut dengan berita hoax. Setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas, berikut ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Yang kedua, pastikan isi dari informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Itulah cara untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak benar. Media sosial selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Di antaranya, yaitu kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada di dalam media sosial dapat menimbulkan dampak negatif karena tidak semua informasi di internet dapat dikonsumsi oleh semua khalayak.
Yang kedua, dampak negatif dari media sosial yaitu sikap sosial yang melemah, di mana aktivitas dan waktu sebagian orang disita oleh penggunaan ragam media sosial, sehingga kesibukan mengakses berbagai media menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. Yang ketiga, dampak negatif dari media sosial itu yaitu menimbulkan kelalaian dalam kewajiban agama. Pengguna media sosial yang berlebihan menyebabkan orang lalai dalam kewajiban agama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, bagaimana cara kalian agar tidak tertipu dengan berita hoax? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Judul yang sensasional dalam berita hoax biasanya bersifat provokatif. Maka kalian hendaknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi apabila kalian menjumpai berita dengan judul provokatif. Yang kedua, dengan mencermati alamat situs. Maka cermatilah alamat URL situs untuk informasi yang kalian peroleh dari website atau dengan mencantumkan link. Yang ketiga, dengan periksa fakta. Periksa fakta itu kita memeriksa sumber berita berasal dari mana dan siapa yang membuat berita hendaklah diperhatikan. Dan kalian carilah informasi yang berimbang mengenai sumber berita dari situs yang lain. Terus yang keempat, dengan cek keaslian foto. Konten berupa teks juga foto dapat menimbulkan manipulasi. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kita bisa mengecek keaslian foto tersebut. Dan yang terakhir, untuk menghindari berita dari hoax yaitu ikut serta grup diskusi anti-hoax, di mana sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax sudah banyak menyebar di media sosial. Tabayun memiliki manfaat yang penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Pada media sosial sering ditemukan tulisan atau pernyataan yang secara jelas bernada saling mencela, mengejek, bersama berprasangka buruk, menggunjing, di mana akar permasalahannya berawal dari kurangnya sifat tabayun. Tabayun juga berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima atau penyampai berita. Proses selektif dan krisis tabayun diharuskan sebelum berita itu kita sampaikan. Nah, adapun beberapa manfaat dari tabayun antara lain berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berprasangka baik terhadap sesama sehingga kita dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitarnya. Yang terakhir, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Anak-anakku, demikian pembahasan pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.